الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لشيء آخر إلا بالتقوى قط واعلموا قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fillah, ahibba wa izzah. Kita pasti duduk di masjid ini dengan penuh keyakinan bahwa tak satu pun di antara manusia di dunia ini yang bisa bahagia dalam hidup ini. Tak satu pun. Meskipun tumpukan harta halal tak terhingga ia miliki, apalagi harta yang diperoleh dengan cara haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita yang bisa dan pantas menyandang kemuliaan dalam hidup ini. Setinggi apapun pangkat jabatan kita dan kita peroleh dengan cara yang benar, apalagi pangkat jabatan yang diri dengan cara penuh kelicikan, pencitraan palsu, kebohongan dan kedustaan. Bahkan tak satu pun di antara kita yang bisa sukses dalam hidup ini. Sebagus apapun, sehebat apapun strategi hidup yang kita jalani, dan itu benar, apalagi cara hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah saja, pasti mudah bahagia, pasti mudah menyandang kemuliaan, bahkan sukses di dunia, bahkan sampai di surga. Birahmatillah kita masuk surga. Semoga kita yang hadir dengan khusyuk pada Jum'ah ini adalah orang-orang yang sangat pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk mukmin yang paling bijak. Meskipun virus corona ini masih membersama hidup kita atas izin Allah, kita pasti pandai mengambil ibrah. Bersama virus corona ini sebenarnya Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semua. Rahmat Allah dicurahkan kepada kita melalui virus corona ini. Dan yang terpenting adalah Allah tunjukkan kepada kita sebagai rahmatnya, menyelamatkan kita dengan rahmatnya. Tuh, lihat duniamu yang kamu bangga-banggakan, yang sering melalaikan kamu, bahkan kalian suka menjual agama demi kekuasaan. Tuh, lihat dengan virus corona, semua berantakan, semuanya amburadul, semuanya goncang. Pantaskah dunia kamu banggakan? Artinya Allah meminta kita untuk memperkuat obsesi kepada akhirat. Akhirat tujuanmu bukan dunia. Rasulullah juga ingatkan kepada kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah gembong segala dosa. Jadi dengan virus corona ini Allah ingatkan bahwa jangan demi dunia kalian suka menfitnah, suka mencela, menuduh, bahkan mengadu domba. Auzubillah. Kalau kemudian Islam tertuduh, diselamatkan. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Hanya gara-gara virus corona kecil yang Allah izinkan membersamai kita. Kita berharap memang wabah ini segera Allah cabut,
bersama dengan kita punya obsesi yang semakin kuat kepada akhirat, insyaallah. Masalah muslim rahimakumullah. Karena itu sangat layak dan harus surah Ali Imran ayat 133 semakin menguat di hati kita sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau obsesi kepada akhirat sudah menguat sekarang, Allah minta pada diri kita, Allah ingin muncul dalam diri kita ada dua semangat minimal yang menonjol di sini. Pertama, antusias, semangat segera beristighfar. Dan antusias melakukan amal-amal yang menghantar kita kepada al-jannah tadi. Maka pantas dengan dua semangat ini insya Allah kita akan dipersiapkan jannah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ada sedikit mengganjal. Kenapa orang yang bersemangat beramal yang membawa dia ke surga diminta segera istighfar? Kenapa yang diminta bukannya para penipu, para pengkhianat yang menjadikan pencitraan palsu sebagai cara hidup benar? Yang kita kasihan mereka yang suka berdusta, menggunakan citra palsu untuk memperkuat dirinya, berarti dia akan bahagia, dia akan mulia, tapi palsu juga kebahagiaan dan kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang Allah Maha benar. Siapa saja di antara kita hamba Allah yang semangat beramal, yang menyampaikan kita kepada jannah, pasti banyak beristighfar. Sementara yang suka berbuat dosa, ketika diingatkan marah dia, bahkan balik menuduh yang mengkritiknya. Mungkin kita merasakannya, tetapi calon-calon penghuni surga pasti segera memperbanyak istighfarnya, mengiringi amal solehnya yang terus menerus dilakukannya. Surah Ali Imran 133. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya Allah kita semua calon-calon penghuni surga, dan insya Allah Anda sudah melakukannya. Cuma saya ingatkan, amal-amal yang menunjukkan memang calon penghuni surga itu memang selalu bersegera istighfar. Contoh 3 saja, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, kalau ada di antara kita yang ahli ibadah, jangankan tingkat Surabaya, jangankan tingkat Jawa Timur, nasional, bahkan mungkin internasional, ada di masjid ini mungkin yang ahli ibadah. Dan ibadah kita sebagai orang mukmin itu ditunjukkan dengan sholatnya, karena itulah ibadah pertama yang dihisab di hari kiamat, yang menentukan nasib kita. Perhatikan baik-baik, yang selalu tidak telat sholat berjamaah di shaf awal, sholat dengan khusyuk. Amal apa yang segera dilakukan setelah dia sholat? Amal apa? Bukan hamdalah, bukan memuji dirinya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tolong jangan lupa, jangan hanya memahami ini adalah zikir setelah sholat, tapi kenapa Allah memilih istighfar segera diucapkan oleh orang yang ahli ibadah? Pantas memang hamba yang sangat dekat dengan Allah, dia merasakan kebesaran Allah, yang lainnya kecil, tetapi dia sadar kenapa dia sering membangkang, kenapa dia sering bahkan menentang. Astagfirullah.
Orang yang dekat dengan Allah, orang yang ahli ibadah, dia merasakan keagungan Allah. Tapi kenapa dalam kata dan sikap sering merendahkan agama Allah? Astagfirullah. Ketika dia merasa dekat dengan Allah, dia merasakan semuanya adalah karunia dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi kenapa dia sering menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat di hadapan Allah? Astagfirullah. Apalagi dia faham, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Walaupun dia ahli ibadah, tapi kalau dia di tengah-tengah umat yang banyak bermaksiat, astagfirullah, takutlah kepada azab yang tidak hanya mengenai pelaku zalimnya saja. Bagaimana kalau kita tidak ahli ibadah? Contoh kedua, yang hebat lagi, orang yang paling alim. Boleh saya katakan, bukan hanya tingkat Jawa Timur, nasional, bahkan internasional. Anda tahu apa kebiasaan orang alim? Amal yang paling segera dan sering dilakukan oleh orang alim, istighfar. Anda yang sudah rajin taklim di masjid ini khususnya, jangan lupa bahwa kita dibimbing oleh Allah menjadi orang alim, tetapi kemudian amal utama dan pertama yang dilakukan oleh orang alim adalah istighfar. Kita tidak boleh membubarkan taklim kecuali membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ilmu-ilmu yang kita punya itu untuk kita, untuk muhasabah kita. Ternyata kita jauh dari standar. Jangan lagi seperti masa lalu, ilmu kita gunakan untuk mencari siapa yang salah, menuduh siapa yang tidak pantas jadi penghuni surga, mencaplok surga sendirian. Bukan itu. Bukankah kaki kita tidak akan bergeser nanti dari kiamat kecuali ditanyakan an ilmihi ma amila fi, tentang ilmunya, mana amalannya. Bukan mana vonismu buat kelompok lain, mana vonismu buat partai lain, mana vonismu buat masjid lain. Bukan. Ilmu yang banyak yang kita miliki adalah vonis buat diri kita masing-masing. Karena itu, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi kita menyaksikan orang-orang yang selalu merasa benar, menjadi kelompok yang terbenar. Bukan begitu cara orang alim. Istighfar itu menunjukkan tawadhu, selalu melihat dirinya, bukan kelompok lain. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, mungkin yang akan membuat saya dan Anda tertunduk. Anda tahu, orang yang ahli jihad, yang menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk berdakwah, membela agama ini dengan seluruh pengorbanannya, dengan tulus, tanpa pencitraan palsu, tanpa kebohongan sedetik pun. Masya Allah, Allah langsung memberi contoh orang yang paling hebat, yang paling baik, yang paling hebat jihadnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. 23 tahun kita saksikan bagaimana mereka tulusnya berjihad dengan segala macam pengorbanannya. Dan pada puncak akhir perjuangan Rasulullah, beliau menaklukkan negeri Mekah. Beliau menaklukkan negeri Mekah. Tolong dicatat baik-baik. Berikan contoh lain. Terserah, katakanlah tentara paling hebat, paling bijak di dunia, tunjukkan kepada kita. Bandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat.
menaklukkan negeri Mekah tanpa membunuh lawannya. Tolong dicatat. Bahkan tetesan darah setetes pun tidak ada yang tumpah. Padahal di Mekah adalah sarang musuh-musuh mereka yang membunuh anak-anak mereka, membunuh saudara-saudara mereka, membunuh paman mereka. Begitu Islam berkuasa, mereka tidak dibunuh, mereka selamat. Perhatikan di tempat-tempat yang lain tidak ada peperangan, tapi pembunuhan terjadi di mana-mana. Islam memang agama paling penuh cinta dan damai, bukan seperti tuduhan-tuduhan kosong dusta mereka. Puncak kemenangan Islam adalah kedamaian bagi musuh-musuhnya. Sekarang antar muslim tidak saling membuat damai, tapi saling memfitnah. Bahkan ada orang jahil memfitnah orang alim. Masalah muslim rahimakumullah. Perjuangan Rasulullah dan para sahabat, acungan bukan 2 jempol, mungkin kalau ada 4 jempol kita berikan, tapi Allah tidak melakukan itu. Turunlah surah An-Nasr. Tolong. Rasul dan para sahabat adalah ahli ibadah, orang-orang alim dan orang-orang yang mujahid. Diminta apa oleh Allah? Merayakan kemenangan mereka. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beristighfar dan bertobatlah kalian, karena Allah Maha penerima taubat. Jadi yang betul-betul memperjuangkan agama ini pasti dia segera istighfar dan taubat. Masya Allah. Masjid tempat ibadah, kita harus istighfar yang banyak. Tempat-tempat taklim yang mulia, kita segera beristighfar. Tempat-tempat jihad, berkumpul untuk berjihad, yang dikumandangkan adalah istighfar dan taubat. Kalau di rumah, kalau di kantor, kalau di dalam mobil, di pasar, di lain tempat, harus banyak istighfar. Memang calon penghuni surga itu pasti wasari'u ila maghfirah, itu yang menonjol. Segera kalian mendapat ampunan dari Rabbmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita menghindari risiko-risiko bahaya dengan segera, kita menghindari terkena virus, segera perkuat imun, segera ini, segera ini. Meskipun banyak yang tembus meninggal, apakah kita tidak khawatir? Dalam diri kita ada dosa, rumah kita ada dosa, RT kita, RW kita, apalagi negara kita. Dosa macam apa yang tidak ada sekarang ini, yang dipertontonkan? Tidakkah kita segera istighfar? Karena efek dosa itu sangat berbahaya. Kita tidak perlu menyebut dosa-dosa besar yang mengkhawatirkan sekarang. Mari kita lihat baik-baik orang yang sedang sholat jamaah, yang menghadap Allah dengan tawaduk. Ketika Rasulullah memimpin sholat, beliau berpesan kepada sahabat, aqimu sufufakum, tolong luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian. Salatan, sampai 3 kali. Wallahi, tiba-tiba Rasulullah bersumpah, demi Allah, la tuqimanna sufufakum, tolong perhatikan shaf kalian. Ini yang sedang sholat, bukan yang tidak sholat, apalagi yang meninggalkan sholat.
Au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalau kalian tidak mengikuti anjuranku, perintahku untuk meluruskan shaf, pasti Allah akibatnya langsung, pasti Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Ini gambaran kita tidak peduli dengan shaf padahal sedang sholat, itu efeknya hati kalian bercerai-berai. Bagaimana dengan dosa-dosa lain? Makanya kita beristighfar setelah sholat, itu juga istighfar atas sholat kita yang belum beres. Bagaimana dengan dosa-dosa lain? Bagaimana dengan dosa orang lain? Ancaman ini sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kalau kita mendengar sebuah ayat, ternyata kehancuran umat-umat sebelum kita sampai sekarang memang karena ini. Sampai Allah mendahulukan firman-Nya dengan dua huruf taukid, laqad, sungguh benar-benar, ahlaknal quruna min qablikum, kami telah hancur leburkan, kami binasakan umat-umat sebelum kalian, lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Dari berbagai macam kezaliman Allah sebut satu. Berarti kita harus lebih waspada dengan yang satu ini. Dan ini sebagai ukurannya. Waja'athum rusuluhum bil bayinat. Ketika datang para rasul mereka membawa keterangan yang jelas. Islam ini jelas benar tapi fitnah. Islam ini jelas indah penuh cinta tapi difitnah lagi. Wa ma kanu liyu'minu, mereka tidak beriman. Mereka tidak menerima dakwah para rasul. Mereka tidak menerima dakwah Islam, bahkan tertuduh dakwah Islam itu, bahkan bila perlu dicurigai. Alamat apa ini? Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Memang demikian, karena mereka menolak dakwah Islam. Bagaimana yang suka memubarkan majelis taklim, menuduh dakwah Islam, ini menolak saja, alamat bahaya. Jadi kezaliman yang sangat besar adalah berani menolak dakwah Allah, dakwah ajaran Allah. Ini bahaya. Maka seharusnya kita berterima kepada para ulama, para asatidz, para dai, siapapun yang mendakwahkan agama ini, berarti dia sedang mencegah kehancuran dunia ini, bukan dibalik dituduh. Astagfirullah. Mari kita beristighfar kepada Allah agar diri kita aman, agar keluarga kita aman, bahkan negara kita aman. Karena kita ingin menjadi rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya buat sekalian alam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Wastaghfirullahal azim. Wastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sampaikan penutup khutbah saya dengan sebuah firman Allah yang menjelaskan dahsyatnya istighfar bagi kehidupan kita di surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Istighfar segera, bertaubat segera.
Berikutnya adalah jaminan Allah. Jaminan Allah bagi kita. Yang menarik, langsung dengan perbuatan Allah tanpa jeda, tanpa ada huruf fa, maka tidak pakai. Itu masih perlu waktu. Atau summa, kemudian juga perlu waktu. Langsung yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan selalu membuat hidupmu senang. Begitu istighfar dan tobat, Allah membuat hidupmu senang dengan kesenangan yang bagus. Bukan kesenangan yang hoak, bukan kesenangan yang palsu, karena dia suka dengan kepalsuan. Tapi mata'an hasanan, kebaikan, kesenangan yang berbuah kebaikan. Ila ajalin musamma, selama kalian istighfar dan tobat, Allah langsung memberikan efek positif, rasa senang, rasa gembira, meskipun di masa pandemik, meskipun di masa fitnah, meskipun di masa kekacauan. Tapi dengan istighfar dan taubat, Allah yumatti'kum mata'an hasanah, Allah memberikan kita selalu hidup senang dan bahagia. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini adalah hari terindah kita, hari terbaik kita, hari yang membuat kita sadar kebanggaan itu adalah ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.